para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kita saat ini bersama Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah editor channel Suyanto.id dan juga aktivis pendidikan dan juga guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai TAPERA, tabungan perumahan rakyat. Pakai rakyat nggak Mas ini? Ya, jadi ya ini sedang gencar programnya. Lalu kita akan bincang-bincang apa bedanya dengan TAPERU. Zaman dulu, zaman baula, zaman jadul. Nah, sekarang ada muncul binatang baru, TAPERA. Kita bincang-bincang, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing, Prof. Sami-sami Mas. Nah, kita membicarakan topik yang sedang trending, semua orang berbicara mengenai tapra karena masalahnya menjadi wajib bagi PNS dan juga pegawai yayasan swasta yang baik punya rumah maupun belum punya rumah. Apa Mas nih latar belakangnya? Gimana bisa jadi tapra itu? Baik, Prof. Terkait dengan tema hit yang beberapa minggu atau bulan ini muncul trending dan dibahas oleh teman-teman guru maupun juga non-guru, yaitu tapera, Prof. Bahwasanya tapera ini merupakan sebuah program penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan nah ini pakai dan atau Prof, dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaannya berakhir, Prof. Terakhir. Jadi kadang ada yang teman-teman itu lah, ada yang sudah punya rumah masa harus wajib. Nah, dan ini nanti tidak untuk dijadikan dan pembiayaan perumahan, tapi ini akan dikembalikan seperti tabungan seperti itu, Prof. Oke. Dan Iya, Mas, sampai berhenti kepesertaannya itu berarti sampai pensiun dengan kata lain. iya, Prof. Betul sekali, Prof. Atau nanti misalnya ada pekerja yang misalnya di luar pemerintahan kabupaten ataupun ASN, Prof, misalnya perusahaan kan juga bisa menjadi anggotanya, Ya. itu kontraknya selesai bisa dikembalikan seperti itu sampai masa berakhir dalam kontrak dalam perusahaan tersebut, Prof. Seperti Ya, itu. latar belakangnya apa? Mas Heri tahu nggak ini? Tentang Oh ada iya, Prof. atau Jadi kita juga melihat bahwasanya ini adalah sebuah program dari pemerintah. Dasar utamanya tetap kita merilis pada Undang-Undang 1945, Prof. Yaitu kalau nggak salah pasal 28H ayat 1, di mana setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, oh, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan ini diturunkan lagi dalam Undang-Undang nomor 1 2011, Prof, tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 4 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, dan sekitar 4 tahun yang lalu ada PP nomor 25 2020, Prof, hmm, tentang penyelenggaraan tapera, dan di PP nomor 2020 ini juga sudah dirilis versi terbaru yaitu pada tahun 2024, dan sekitar sebulanan ini yang lagi trending seperti itu, Prof. Ya, jadi PP-nya itu diperbarui yang dari 20 ke 24 ini tapera itu. iya, Prof. Ya, jadi Oke. kalau ini juga menyangkut apa sih yang membedakan dari tapera dengan taperum terkait dengan perubahannya, Prof. Karena Hmm. tahun 2018 itu, Prof, Baper Tarum PNS atau kepanjangannya adalah Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil, yang memang ini program tabungannya diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil, Prof. Hmm. Ya. Ya, ya. Nah, makanya dibentuk tapera yang anggotanya tidak hanya dari pegawai negeri sipil. Tapera PNS ini diatur berdasarkan Kepres nomor 14 tahun 1993. Jadi ini sebenarnya
program lama sebenarnya, Lama Prof. ya. Ya, seperti itu. Nah, pada Januari 2021, pemerintah memang telah melakukan penarikan iurannya tapera secara wajib bagi PNS, bagi ASN, berdasarkan PP nomor 2020 yang akhirnya diadaptasi menjadi trending topik ini karena ada perubahannya menjadi PP nomor 21, Prof. Ya, sekali perubahannya PP nomor 21 tahun 2024 tentang tapera atau tabungan perumahan rakyat. Begitu, Prof. Oh ya. Nah, berapa besarannya, Mas? Itu kewajiban dari PNS, pegawai yayasan, pegawai perusahaan dan sebagainya. Adakah beda-beda kewajibannya untuk membayar iuran itu? Gimana? Jadi ini termasuk dalam kategori apa ya, perbedaan dari taperum dan tapera ya, Prof ya. Kalau dulu kan taperum besarannya itu per bulan sekitar mulai perbedaan golongan 1, 2 dan seterusnya, ada yang 3.000, naik 5.000 dan 7.000, dan hal ini dirasa tidak apa ya, sepadan dengan kondisi sekarang, Prof ya, Hmm. atau istilah tidak relevan atau kurang relevan jika diterapkan karena terlalu kecil ya. Oleh karena itu besaran di tapera ya ini berbeda dengan di taperum Apa dong? Hmm. ya. Jadi kalau di tapera besaran simpanannya per bulan itu adalah 3%, Prof. Nah, Tiga itu persen. ada rinciannya juga, Prof. Jadi Ya. 3% dari gaji pokok atau 3%? Iya, Prof, dari gaji pokok, Prof. Betul sekali. Oke. Di mana 3% itu masih dirinci menjadi 2,5% bagi pekerja atau ASN-nya, Prof. Dan Nah, yang ya. 0,5% itu dari pemberi kerjanya, Prof. Seperti itu, Prof. Ya. Kalau yang mandiri itu atau di luar dari badan perusahaan ataupun dari ASN, itu 3% ya ditanggung oleh anggota itu sendiri, Prof. Ya, full. Itu Tapi itu masyarakat secara umum. Tapi semangatnya baik itu, dalam arti bahwa perusahaan, pokoknya employer yang mengerjakan, yang bos-bosnya, juraganya, itu disuruh nambahi 0,5% dari masing-masing peserta. Begitu kah? Iya, Prof. Nah, Nah, inilah esensi dari apa itu asas pengelolaan tapera, Prof. Diharapkan nanti ada prinsip kegotong royongan selain kebermanfaatannya, ya. Jadi ini juga ada keberlanjutan dan akuntabilitasnya, Prof. ya. Jadi kalau kita lihat dari peserta akan mendapatkan akses pembiayaan yang dibantu oleh pemberi kerja, Prof. Ya, Nah, harapannya dari pemberi kerja itu akan meningkatkan bagaimana pekerja atau ASN itu produktivitasnya meningkat, Prof. Karena nggak mikir nanti rumah bagaimana dapat bantuan, kan menjadi semangat. ya, Kemudian karena produktivitas tinggi tentu saja ya. ditunjukkan dengan loyalitas pegawai negeri sipil atau ASN menjadi meningkat. Seperti itu, Prof. Ya, tapi sebetulnya kan masalahnya bukan di apa gajinya itu pada kecil-kecil ya. Kalau misalkan saja apa ASN berarti kepala sekolah atau dinas pendidikan mensubsidi 0,5% juga. Iya, Prof. Kan 3% yang 2,5%-nya itu yang dari potongan langsung gaji pokoknya, Prof. Oh, Seperti itu, Prof. Iya. baik. Ya ini termasuk untuk insentif ya, untuk supaya orang berbondong-bondong ikut. Nah, ketika nanti pada saatnya digunakan, artinya yang dua setengah persen itu kan, yang 0,5% itu direlakan toh menjadi hak dari peserta, tidak tidak harus disetor balik kepada pemberi kerja ya, tidak ya. Nah, tentu saja menjadi yang pegawai atau ASN tadi, Prof, yang memperolehnya, Prof. Seperti itu, Oh. Prof. Dan kalau guru, kalau guru Mas, ini ada yang memandang bahwa ini apa manfaatnya besar atau biasa-biasa saja. Mungkin biasa saja atau bahkan heran kepada bagi guru yang sudah punya rumah kali. Bagaimana? Suara-suara di akar rumput. Di fakta di lapangan, program yang bagus, ada manfaatnya, tapi juga tentu saja pandangan setiap orang itu juga berbeda, Prof. Jadi Ya, ada yang, wah ini kok ada potongan lagi, padahal juga potongannya sebenarnya untuk kesejahteraan dalam hal pemenuhan untuk bisa
membuat rumah ataupun merenovasi rumah bagi yang sudah punya rumah. Kalaupun sudah punya rumah, itu pun juga bisa diambil berupa nominal uang setelah teman-teman guru itu pensiun. Dan nanti untuk syarat dan ketentuannya, Prof, itu juga ada, Prof. Jadi pengajuannya nanti bisa minimal Nah, 12 bulan, Prof. Ya, oke. seperti itu, Oh, Prof. hmm. Kemudian nanti juga diurutkan jika ingin memanfaatkan ini adalah bagi yang memang benar atau ASN itu yang benar-benar belum punya rumah, Prof. Atau juga bisa digunakan bagi ASN yang digunakan untuk membeli bangunan atau memperbaiki rumah yang ditempatinya. Dan nanti ada juga yang namanya apa ya, Prof? Skala prioritasnya, Prof. Oke. Bagaimana mendapatkan manfaat ini? Misalnya, Prof, lamanya masa kepesertaan, kemudian kelancaran dalam bagaimana membayar apa setiap periodiknya itu bulanannya, kemudian tingkat kemendesakannya, Prof. Ini. Nah, untuk tingkat kemendesakannya itu ada beberapa hal. Misalnya peserta memiliki penghasilan yang rendah dan memang kondisinya memang memerlukan rumah segera, ya. Status bagaimana juga status keluarga, kemudian usia peserta, Prof. Maksudnya yang masih muda, ASN kan Ya, tentu berbeda dengan yang lanjut usia belum punya rumah, ya, maka ya. usia itu juga dipertimbangkan seperti itu, Prof. Nah, kalau ini kan apa? Bagi penyelenggara tapera, uang yang sudah kumpul itu kan saya yakin itu diputer, digunakan untuk apa? Proses produksi lah untuk bisnis supaya uangnya itu berkembang juga. Nah, bagi peserta, apakah sudah ada skenario-nya, Mas? Misalnya, kalau mau mengambil di akhir sampai pensiun, itu dikasih jasa produksi, kalau menurut syariah ya. Kalau menurut bank konvensional mungkin bunga. Gitu. Ada nggak, Mas Heri, ada informasi itu nggak, Mas? Sepemahaman kami, Prof, ini juga informasi baru bagi kami juga, Prof. Saya rasa itu sudah ada poin-poin yang di mana secara akuntabilitas sistem itu bisa diakses juga, Prof. Bagaimana nanti nominalnya itu bisa diakses di link yang disediakan di Tapera, beserapa nominalnya dan bagaimana nanti potongan-potongannya tentu saja saya rasa nanti juga misalnya ada, Prof, itu juga akan tampil, Prof. Tapi saya rasa itu dikembalikan sesuai dengan asas kemanfaatan dan kegotorongan yang ada seperti itu, Prof. Oke, baiklah, Mas Heri. Saya kira tentang tapera kita sudah berdiskusi. Mudah-mudahan para guru, ini terutama karena kita di bidang pendidikan, para guru sukarela ikut serta program itu karena manfaatnya untuk diri sendiri. Ini juga bagus, Mas, untuk mencegah boros-boros beli rokok. Dan perokok itu 1 bulan 450.000. Untuk tapera itu lebih bermanfaat, saya kira. Ya. Itu artinya kita ada instrumen untuk memaksa sejahtera dari menghindari keborosan itu tadi. Terima kasih ya Mas Heri, dan kita ketemu Oke, lagi Prof. di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.